Detik-detik Suriah tembak jatuh 8 drone Israel hingga hancur ke bumi. Rezim Zionis bermaksud menyerang sejumlah pusat militer di provinsi Aleppo dan juga Idlib, Suriah dengan drone, namun Suriah menembak jatuh drone-drone tersebut hingga hancur. Stasiun televisi pemerintah Suriah melaporkan pasukan negara ini berhasil menembak jatuh 8 pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel yang dikerahkan untuk menyerang. Pesawat-pesawat tanpa awak tersebut diterbangkan oleh rezim Zionis Israel untuk menyerang sejumlah distrik dan markas militer di provinsi Aleppo dan juga Idlib. Sementara itu, sehari sebelumnya rezim Zionis melancarkan serangan rudal ke area Zainabiyah di Damaskus yang menyebabkan penasihat militer Iran menjadi korban. Selama ini, rezim Zionis berulang kali melancarkan serangan ke wilayah Suriah, baik itu serangan udara dengan melanggar zona udara Lebanon atau serangan rudal dari dataran tinggi Golan yang didudukinya. Pemerintah Suriah juga berulang kali mengumumkan bahwa rezim Zionis dan sekutu-sekutu regional serta baratnya mendukung kelompok-kelompok teroris takfiri untuk memerangi pemerintahan Suriah. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan kawasan termasuk di Suriah dalam beberapa minggu terakhir terus menyerang posisi Israel dari berbagai arah untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza. Setelah drone-drone tempur milik Israel diledakkan, kerugian besar menimpa rezim Zionis dan juga kehilangan banyak tentara dalam serangan tersebut. Sersan Benjamin Yehoshua atau Benji Nedam adalah salah satu tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hamas di Gaza, Palestina. Dia tercatat sebagai warga negara ganda Inggris Israel. Tentara dari Batalion 601 Korps Teknik Tempur Israel ini tewas dalam pertempuran di Gaza melawan Hamas. Nedam yang lahir di London dan pindah ke Israel ketika berusia 8 tahun tinggal bersama keluarganya di Zirkon Yaakov. Keluarganya mengatakan dia tewas hanya 2 minggu setelah ulang tahunnya yang ke-19. Sehari setelah kematiannya, pasukan IDF menerbitkan rekaman yang menunjukkan batalion Nedam berperang melawan pasukan Hamas yang melepaskan tembakan ke arah mereka dari sebuah gedung dalam pertempuran yang merenggut nyawanya. Dia meninggalkan orang tuanya, Faya dan Amnon, serta 5 kakak laki-lakinya, beberapa di antaranya tinggal di Inggris. Nedam diketahui adalah seorang juara kickboxing Inggris yang menempati posisi kedua secara nasional dalam 2 tahun berturut-turut. Sementara itu, adiknya Ori Ferris mengatakan kepada outlet berita Mirror dia akan merindukan kakaknya itu dan banyak orang lainnya akan sama. Namun kami akan selalu memastikan bahwa kami mengingatnya di dalam hati kami. Ferris juga mengatakan kepada situs berita bahwa saudara laki-lakinya itu baru menyelesaikan masa magangnya dan sedang menjalani pelatihan profesional. Nedam diketahui sebagai warga negara Inggris kedua setelah Nathaniel Young yang terbunuh saat bertugas di pasukan pertahanan Israel sejak serangan Hamas. Hingga hari ini, Hamas mengkonfirmasi telah menghabisi 126 tentara Israel sejak berhentinya gencatan senjata pada awal Desember ini. Berbagai sumber media menginformasikan jika drone Hizbullah Lebanon terhadap militer rezim Zionis telah mengacak-acak seluruh pangkalan militer rezim Zionis dan menghancurkan para pertahanan tentara Yahudi. Seperti dilaporkan FNA, Mukawamah Islam Lebanon menyerang sekelompok militer Israel di dekat salah satu pos militer rezim di Mergliot, utara Palestina. Para pendudukan berhasil kabur dan menyerang para tentara Israel dengan drone, juga senjatanya. Dalam laporan itu disebutkan Mukawamah Islam Lebanon secara resmi bertanggung jawab atas serangan tersebut dan menyatakan juga menyerang pusat konsentrasi militer Israel di dekat pos militer Ramim dekat dengan drone bunuh diri. Hizbullah menekankan serangan ini menimbulkan korban di pihak militer Israel. Puluhan tentara Zionis berjatuhan. Tentara Zionis dan media Israel belum mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang korban jiwa akibat serangan itu. Namun yang terlihat di lapangan, puluhan militer ataupun tentara Israel terbunuh. Muhammad Afif, penasihat media Hizbullah Lebanon, mengatakan bahwa Hizbullah hanya menggunakan 5% kekuatannya dalam menghadapi rezim Israel, namun pasukan Zionis sudah tumbang duluan. Rezim Zionis bermaksud menyerang sejumlah pusat militer di provinsi Aleppo dan juga Idlib, Suriah dengan drone, namun Suriah menembak jatuh drone-drone tersebut hingga hancur.
Stasiun televisi pemerintah Suriah melaporkan pasukan negara ini berhasil menembak jatuh 8 pesawat tanpa awak rezim Zionis Israel yang dikerahkan untuk menyerang. Pesawat-pesawat tanpa awak tersebut diterbangkan oleh rezim Zionis Israel untuk menyerang sejumlah distrik dan markas militer di provinsi Aleppo dan juga Idlib. Sementara itu, sehari sebelumnya rezim Zionis melancarkan serangan rudal ke area Zainabiyah di Damaskus yang menyebabkan penasihat militer Iran menjadi korban. Selama ini, rezim Zionis berulang kali melancarkan serangan ke wilayah Suriah, baik itu serangan udara dengan melanggar zona udara Lebanon atau serangan rudal dari dataran tinggi Golan yang didudukinya. Pemerintah Suriah juga berulang kali mengumumkan bahwa rezim Zionis dan sekutu-sekutu regional serta baratnya mendukung kelompok-kelompok teroris takfiri untuk memerangi pemerintahan Suriah. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan kawasan termasuk di Suriah dalam beberapa minggu terakhir terus menyerang posisi Israel dari berbagai arah untuk membalas kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina di Gaza. Setelah drone-drone tempur milik Israel diledakkan, kerugian besar menimpa rezim Zionis dan juga kehilangan banyak tentara dalam serangan tersebut.